Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel aku. Di video kali ini aku akan menjelaskan sedikit perbedaan edisi merchant dan edisi laku pandai di Bank BRI. Jadi banyak teman-teman yang masih bingung perbedaannya apa saja. Sebelum saya bahas, kita simak dulu video yang mau lewat berikut ini. Oke teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan perbedaan mesin edisi merchant dan edisi laku pandai, tentu saja Briling di Bank BRI. Nah, untuk mesinnya sendiri sama ya, bentuknya kayak gini. Ini mesin edisi Briling Sanmi P2. Untuk edisi merchant bentuknya mesin sama persis kayak gini, cuma yang membedakan adalah software di dalamnya. Nah, untuk edisi Briling tentu saja teman-teman yang dipakai adalah software Briling Mobile yang ada di mesin edisi MPOS ini. Kalau untuk edisi merchant tentu saja yang dipakai adalah software FMS. Nah, itu jadi teman-teman yang sudah pegang edisi merchant pasti tahu ya. Terus untuk segi targetnya sendiri itu berbeda ya. Untuk edisi merchant cenderung lebih kecil. Kalau edisi Briling tentu saja targetnya agak lebih besar, karena di laku pandai atau agen Briling itu bisa melakukan pembayaran tarik tunai, token listrik dan lain-lain. Sedangkan di edisi merchant itu hanya bisa melakukan tarik tunai. Di sini catat ya teman-teman, hanya bisa melakukan tarik tunai baik melalui ATM maupun barcode kris, dan juga bisa isi top up berisi. Nah, tiga besar menu itu yang ada di edisi merchant BRI. Nah, untuk targetnya sendiri nanti akan saya bahas di video terpisah, jadi teman-teman agar lebih paham, karena saya baru pegang data di tahun 2022 yang kemarin. Untuk tahun 2023 ini pastinya untuk target edisi merchant BRI berbeda. Nanti kalau saya sudah dapat datanya, saya akan share ke teman-teman sekalian. Di sini akan saya jelasin ya untuk menunya apa saja yang ada di edisi merchant. Yang pertama, garis besarnya saja. Di sini ada menu purchase. Purchase ini terdapat menu sell, void, settlement, reprint, dan report. Nah, ini menu ini digunakan untuk pembayaran. Contoh ada customer yang mau membeli baju di teman-teman, itu tinggal colokan kartu ATM-nya. Di sini nggak harus ATM BRI ya, jadi bisa semua kartu ATM. Jika colok kartu, masukkan input, contoh harga bajunya 100.000, teman-teman tinggal input di mesin edisi merchant 100.000, pelanggan tinggal input PIN ATM dan keluar struk sukses. Nah, yang dikepotong di pelanggan itu tetap Rp100.000, akan tetapi yang diterima ke yang pemilik mesin edisi merchant itu biasanya ada potongan MDR. MDR itu merchant discount rate. Nah, untuk merchant discount rate ini biasanya antara 0,3 sampai 0,7% dari nominal transaksi. Contoh, jadi customer tadi beli baju 100.000, kena potongan 0,7% dari 100.000, yaitu 700 perak. Jadi teman-teman yang diterima saldo di merchant BRI-nya yaitu Rp99.300 itu ya. Jadi untuk dari sisi customer dia gak ada potongan, tapi dari sisi kita pemilik mesin edisi merchant ada potongan MDR. Nah, untuk MDR ini masing-masing bank berbeda ya untuk diskon rate-nya. Kalau pas lagi diskon bisa 0,3%, atau lagi sedang normal biasanya sih 0,7%. Itu ya untuk perbedaan mesin edisi laku pandai maupun edisi dari merchant BRI. Yang selanjutnya yaitu posisi atau positioning untuk mesin merchant maupun mesin edisi laku pandai itu berbeda. Jadi untuk edisi merchant itu biasa digunakan untuk di mall-mall besar, terus di SPBU untuk toko retail yang besar, contoh Alfamart, Indomart, terus toko kelontong juga, terus toko Hypermart dan lain-lainnya. Pokoknya
yang menggunakan sistem cashless itu pakai rata-rata mereka pakai edisi merchant ya. Nah, jadi teman-teman yang di usaha mikro atau UMKM itu biasanya pakai edisi laku pandai karena lebih lengkap untuk menunya. Nah, jadi teman-teman di sini yang merasa belum punya mesin kedua-duanya laku pandai maupun edisi merchant, silahkan ajukan ke BRI terdekat. Jadi kalau teman-teman yang berminat di edisi merchant, gimana cara pengajuannya? Tentu saja teman-teman langsung datang ke kantor cabang terdekat. Nah, bukan BRI unit ya, tapi ke kantor cabang karena petugasnya ada di sana. Nah, teman-teman nanti bisa ketemu dengan bagian RM Dana. Nah, di situ teman-teman silakan isi formulir dan ajukan mesin edisi merchantnya. Untuk approval enggaknya nanti dari pihak RM Dana itu survei ke tempat teman-teman, pasti ada targetnya untuk setiap edisi merchant dari bank tertentu, pasti ada target yang harus dipenuhi. Nah, kalau teman-teman nggak keberatan pasti di ACC. Jadi kemarin ada yang tanya juga untuk pengajuan mesin edisi merchant apakah bisa lewat PAB? Bisa iya, bisa tidak, tergantung PAB-nya mau menerima pengajuannya enggak. Nanti PAB itu meneruskan ke RM Dananya yang ada di cabang. Biasanya untuk tim PAB ini kan selalu ke cabang untuk presentasi. Nah, nanti mereka bisa ketemu dengan RM Dananya. Nah, untuk proses surveinya tetap RM Dana yang survei, itu ya. Oke, kita lanjut ke menu selanjutnya. Untuk menu yang ada di edisi merchant itu apa saja? Untuk garis besarnya tadi purchase. Yang kedua, tentu saja di sini ada menu berisi. Nah, di menu berisi ini terdapat fitur void berisi dan settlement, top up online dan top up tertunda. Nah, nggak usah saya jelasin panjang lebar ya. Untuk kegunaan berisi ini adalah untuk top up kartu e-tol dari BRI. Yang ketiga yaitu ada fitur kris untuk pembayaran cashless menggunakan QR code. Jadi teman-teman, kris itu nggak hanya lewat kertas yang di print itu, jadi bisa lewat di sini juga ya. Itu berbeda ya. Jadi kris itu ada dua jenis, kris statis dan kris dinamik. Nah, sudah saya jelaskan di video sebelumnya, teman-teman bisa cek link di bawah nanti untuk perbedaan kris dinamik maupun kris statik. Oke, untuk menu selanjutnya itu terdapat menu logon juga untuk menyambungkan jaringan. Jaringan itu apakah terputus dengan host atau tersambung baik dengan host. Itu ya teman-teman untuk penjelasan sedikit tentang mesin edisi merchant dari BRI. Jadi teman-teman nanti bisa tahu membedakan untuk mesin merchant BRI maupun edisi laku pandai. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Jadi teman-teman kemarin ada yang bertanya apakah mesin kris ini bisa didaftarkan ke laku pandai. Contoh teman-teman udah pegang mesin merchant. Nah, mesin merchant ini nanti didaftarkan ke laku pandai atau ke Briling, apakah bisa atau ditambahin menu? Jawabannya tentu saja tidak bisa ya, karena berbeda jaringan. Jadi teman-teman untuk jaringannya itu sama-sama lewat departemen e-channel, tapi berbeda ya. Ini jaringannya khusus untuk merchant dan yang satunya jaringan khusus untuk Briling. Nah, kalau diinstal juga nggak bisa, karena setiap mesin ini pasti ada serial number, itu sudah didaftarkan masing-masing bank apakah digunakan untuk merchant maupun laku pandai. Nah, jadi mesin merchant MPOS dari BRI ini tidak bisa saling tindih atau saling menginstal dari laku pandai ke merchant, dari merchant ke laku pandai, itu tidak bisa ya. Jadi kegunaan mesin itu udah masing-masing. Oke teman-teman, semoga terbantu dengan sedikit celotehan saya untuk penjelasan mesin edisi dari BRI merchant ini. Semoga mencerahkan teman-teman perbedaannya dengan edisi Briling. Jadi banyak sekali perbedaannya. Jangan lupa like, komen di bawah jika ada pertanyaan, dan tentu saja subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat
konten-konten video yang edukatif dan menarik lainnya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Jangan lupa sholat 5 waktu, itu yang paling utama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.